Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Zian Permana. Di sesi curhat lagi, kita akan bahas DM yang udah masuk. Kali ini sahabat kita yang curhat ini nyurhatin tentang pacarnya ya. Kita coba simak kira-kira pacarnya ini ngomongin apa ya. Kang Zen mau curhat nih, aku bingung harus melakukan apa. Jadi pacarku itu keterima di sebuah perusahaan besar dan dia mulai kerja bulan lalu. Dan pacarnya ini, pacar sahabat kita yang curhat ini, adalah tipe orang yang gampang nangis, katanya. Jadi katanya pernah dia pesan sate kulit, terus kulitnya terlalu garing dan dia nangis. Hahaha, gitu doang ya. Ya berarti itu menunjukkan bahwa dia memang betul ya, gampang nangis. Jadi kerjaan dia yang baru ini, kalau menurut aku sih nggak masuk akal katanya ya. Kerja full, work from home, atau jam kerjanya mulai dari jam 7 atau jam 9 pagi, selesai kerjanya jam 10 atau 12 malam. Berarti berapa jam tuh? Wow, 12 jam lebih ya. Dan itu kerja dari Senin sampai Minggu. Wah, yang berarti dia kerja tiap hari. Jadi setiap malam dia pasti akan selalu nangis karena kerjaan dia nggak sesuai dengan gelarnya. Pekerjaannya data analis, dan dia lulusan psikologi. Alasan kenapa dia keterima pekerjaan itu karena ada keluarganya yang udah bekerja jadi dibantu gitu. Jadi dia baru dapat paycheck pertamanya kemarin dan paychecknya nggak lebih dari 3 juta. Kan saya bingung katanya ya. Ya kenapa bingung kalau nggak bahagia dan nggak sesuai kerjaan dan juga menyiksa ya sebetulnya kan gampang ya, tinggal resign. Jadi saya mulai muncul perasaan nggak suka dia bekerja di sana ya karena khawatir mentalnya ya. Dia anak psikologi mestinya tahu mentalnya ya sebetulnya. Tiap malam dia nangis dan dia kan WFH ya. Tapi saya suruh istirahat buat makan sebentar juga nggak bisa. Karena dia stres mikirin kerjaannya. Kadang dia tidur sampai mimpi tentang kerjaannya jadi aku suruh resign. Betul. Good. Memang saran yang terbaik adalah resign ya. Karena jam kerjanya bisa 110 jam dalam seminggu. Wah gila banget. Tapi dia juga dilema karena dia tahu kerjaan dia susah, tapi dia takut jika dia resign dia nggak dapat kerja lagi. Nah, ini namanya toksik ya, hubungan yang toksik antara orang itu karena aku tuh nggak bisa putus sama relasiku yang sekarang karena aku takut kalau aku putus aku nggak dapat cowok lagi, nggak dapat kerjaan lagi. Itu contoh kerjaan yang udah toksik. Jadi pacarnya sahabat kita ini kerjanya toksik ya. Dan contoh orang yang kurang beriman ya. Selain karena pacaran juga karena kok meragukan rezeki ya. Emang yang ngatur rezeki itu kerjaannya sekarang kan gitu ya. Kalau udah resign kan bisa jadi mungkin ada hal-hal lain yang jadi intinya gini, kalau kita dipisahkan sama satu hal pasti akan dipertemukan sama yang lebih baik. Nah ini nggak mau berpisah sama yang buruk karena takut nggak akan mendapatkan yang buruk lagi kan nggak mungkin ya. Resign aja padahal sebetulnya kalau memang nyadar nyiksa. Takut kesempatan kerjanya hilang dan dia nggak ada penghasilan tuh kan. Takut nggak ada penghasilan itu kayak nggak beriman aja sama Allah ya. Aku jadi bingung mau dukung dia buat tetap kerja tapi aku khawatir dengan mentalnya. Nah, yang saran aku buat si sahabat kita ini mending putusin si ceweknya. Maksudnya, gimana ya? Ceweknya ini kan nggak terlalu peduli sama kesehatan dirinya. Yang dia toksik. Jadi memang orang toksik tuh susah dikasih tahu gitu. Aku khawatir dia trauma ya pasti trauma lah. Dia sampai matiin HP-nya jam 7 pagi untuk menghindari dihubungi atasannya. Tapi karena takut kerja numpuk akhirnya dihidupkan lagi jam 8. Udah jadi orang yang sangat parno ya, udah parnoan ya. Aku cuma mau nanya Kang, sebagai orang di luar hidupnya, apa yang bisa aku lakukan ya? Karena kan lagi PPKM dan COVID lagi ganas. Setiap malam saat dia nangis, aku merasa nggak bisa apa-apa. Karena dia selalu minta untuk ketemu biar dia bisa tenang. Ya emang nggak bisa ngapa-ngapain. Cara satu-satunya ya ngajak dia resign. Ya nyuruh dia resign. Dan yakin bahwa rezeki mah diatur sama Allah lah ya. Jadi kalau kita nggak cocok sama suatu kerjaan ya karena memang nggak cocok aja, nanti pun akan dapat kerjaan yang cocok gitu. Maksudnya gini, kalau aku nggak cocok sama sebuah kerjaan
Tapi aku nggak mau ngelepasinnya karena aku nggak mau kehilangan gajinya. Loh, kan kalau kita nanti pasti nemu yang cocok kerjaannya, masa nggak digaji sih? Ya gitu ya. Ini contoh toksik yang terjadi di dunia kerja ya. Dimana kita, itu tadi, tetap mau melakukan sesuatu yang menyiksa, membuat kita tidak berdaya, tidak bertumbuh, dan tidak berkembang, karena takut gajinya. Toksik. Dan memang orang yang toksik susah dikasih tahu, kecuali dia berubah sendiri. Ya. Atau bisa jadi kamu nggak begitu berarti untuk mau dia dengarkan. Mending putusin aja. Ya, mending fokus ke kehidupan diri, siapkan diri, dan nikah sama orang-orang yang sebetulnya udah lagi dalam kerjaan yang membuat dia bahagia. Yang nggak dia toksik sama aktivitasnya. Itu lebih baik sih. Jangan setia sama orang yang bahkan dia sendiri nggak setia sama dirinya. Jangan setia sama orang yang bahkan dia sendiri nggak mikirin kebahagiaannya. Gitu. Atau dia lebih memprioritaskan hal-hal yang nggak penting dibanding apa-apa yang penting buat dirinya. Ya kan contohnya dia lebih mentingin gajinya dibandingin apa? Dibandingin kebahagiaannya. Gitu. Tapi bagaimana menurut teman-teman yang nyimak? Apakah punya pendapat lain? Silahkan drop di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.